Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IPS dan IPA. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran ya. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Berbagai rintangan pun dilalui untuk mencapai kemerdekaan. Terbentuknya NKRI tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi, namun terbentuknya NKRI melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Ketika mempersiapkan kemerdekaan, terdapat peristiwa penting. Nah, berikut ini adalah peristiwa penting dalam memproklamasikan kemerdekaan. Yang pertama adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang memiliki anggota 67, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Yudhoyodiningrat dengan tugas mempersiapkan hal yang menjadi dasar penyelenggara tata pemerintahan negara dan membuat rumusan dasar negara. Kemudian peristiwa penting yang kedua adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki anggota 27 yang semuanya orang Indonesia. PPKI ini diketuai oleh Soekarno. PPKI bertugas membuat undang-undang dasar negara dan merumuskan lambang negara. Dan peristiwa penting selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Nah, seperti apa ya itu peristiwa Rengas Dengklok? Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus jatuhnya bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki. Nah, kejadian itu membuat Jepang menyerah kepada Sekutu. Hal ini berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, berita itu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh rakyat Jepang. Pada tanggal 16 Agustus, pada sore harinya, Soekarno setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan dan kembali ke Jakarta. Pada malam harinya, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksmana Maeda. Berikut ini adalah urutan peristiwa proklamasi, persiapan proklamasi ya. Nah, dini hari naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disetujui oleh seluruh anggota rapat. Dan naskah proklamasinya diketik oleh Sayuti Melik dan penjahitan bendera dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi
di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, berikut ini adalah teks proklamasi. Nah, yang sebelah kiri ini teks proklamasi tulisan tangan oleh Soekarno, dan yang sebelah kanan ini adalah hasil ketikan oleh Sayuti Melik. Coba perhatikan gambar. Nah, dari gambaran ini, peristiwa dibacakannya teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 pagi. Kira-kira bagaimana ya suhu udara pada pukul 10? Suhu udara yang bisa kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, sekarang perhatikan gambar. Di sini ada air panas dan air dingin. Bisa kalian lihat air panas bersuhu tinggi dan air dingin bersuhu rendah. Ketika air panas digabungkan dengan air dingin, maka suhunya masing-masing akan berubah. Suhu air panas akan turun dan suhu air dingin akan naik. Dan ketika digabungkan akan menjadi air hangat. Jadi, air panas melepaskan kalor karena dicampur dengan air dingin. Sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika keduanya dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Nah, baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.